Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gena Safia Askaraisa dari kelas 11 MIPA 4 akan memimpin tadarus per pagi hari ini. Sebelum memulai, mari dipersiapkan Al-Qur'annya masing-masing dan bagi yang muslimah harap mengenakan hijabnya. Mari kita mulai tadarus pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dibuka Al-Qur'annya, Quran Surah Yusuf, surah ke-12, ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula a'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya' innahu min ibadina mukhlasin. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikun inna kaydakunna 'azim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhin. Falamma ra'aynahu أكبرنه وقطعن أيديهن
فقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Shadaqallahul Alim. Artinya, dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Dia, Yusuf, berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang benar. Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya Yusuf koyak di belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah." Dan perempuan-perempuan di kota berkata, "Istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya,
pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesehatan yang nyata. Maka ketika perempuan itu mendengar cerisaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakan tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia." Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya, dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina." Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik." Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Makanan apapun yang diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itulah sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari kiamat." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tadarus pagi hari ini. Sebelum kita tadarus pagi hari ini, mari kita membaca doa diawali dengan istighfar dan ayat kursi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa fa ya qadiyal hajat
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفوى عند الحساب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Raisya Salma Maheswari dari kelas 11 MIPA 4. Pada hari ini, saya akan membacakan sebuah kultum yang bertemakan tentang kejujuran. Lebih tepatnya, kejujuran dalam niat dan perbuatan. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba daripada kejujurannya kepada Allah dalam segala perkara. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat ke-21, yang artinya, apabila ia betul-betul berniat dalam suatu perkara, maka kalaulah mereka jujur kepada Allah, tentu itu lebih baik untuk mereka. Apa yang dimaksud dengan jujur kepada Allah? Kejujuran adalah ketika apa yang kita niatkan di dalam hati dan apa yang kita kerjakan itu sama dan selaras. Jujur kepada Allah artinya kita betul-betul menjalankan perintah Allah dengan penuh harap akan ridhonya. Orang yang jujur kepada Allah akan terlihat semangat dalam mengerjakan berbagai macam perintahnya. Ia ingin segala sesuatu yang ia kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah penting. Banyak sekali orang yang lisannya berucap, "Saya cinta kepada Allah dan saya takut kepada Allah." Namun, pada kenyataannya, orang itu tetap saja melanggar larangan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus betul-betul kita terapkan dalam keseharian kita. Karena barang siapa yang jujur kepada Allah dalam segala perkaranya, Allah akan berbuat untuknya melebihi apa yang Allah berikan kepada selainnya. Subhanallah. Maka dari itu, marilah kita tanamkan sifat jujur pada diri kita, agar hidup kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.